Ya. Apakah di rumah juga menggunakan bahasa Jepang? Ya sekali-kali lah, terutama kalau ada pembicaraan rahasia saya dengan istri, ya anak-anak supaya nggak tahu. Gitu. Oke, tapi anak-anak berarti belum mengerti secara utuh tapi bahasa dia tahu Jepang lah dikit-dikit lah. Nah, Bapak lagi ngomong apa? Menarik nih. Waktu di Jepang mengejar ilmu hingga ke negeri Sakura, apa yang paling berkesan di sana? Paling berkesan saya kira pertama ya, masyarakat Jepang itu teratur ya. Nah, itu saya kira yang juga saya ingin sekali menerapkan itu di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, masyarakat Jepang ini budaya baca ya, budaya bacanya sangat luar biasa. Saya membayangkan Jepang itu kan produsen radio, produsen TV gitu kan. Seharusnya mereka tergoda untuk nonton TV, nonton dengar radio gitu sehingga meninggalkan buku gitu. Ternyata mereka itu sekalipun seperti itu, bacanya itu luar biasa. Ya kalau lihat kita di kereta orang Jepang di kereta tuh pilihannya dua, tidur atau baca. Jadi kalau nggak tidur ya dia baca buku. Ya kalau kemudian ya dia tidak tidur ya baca buku. Kalau tidak baca buku ya tidur. Ya tidak ngobrol kayak kita gitu. Nah ini kan sangat positif. Ya di kita sebaliknya kan tradisi baca ini belum terbentuk. Kemudian kita kedatangan radio. Akhirnya kita lebih senang jiping, ngaji kuping kan. Setelah itu kemudian ada televisi. Baca buku itu sudah semakin jauh. Nah sekarang dikasih lagi medsos, udah semakin jauh lagi baca buku. Medsos memang baca sih, cuman bacanya ya itu gosip-gosip aja kebanyakannya. Bahkan saya termasuk yang khawatir anak-anak sekarang ini ada informasi belum dibaca, main share-share saja gitu ya. Nah ini ya saya kira harus kita perbaiki. Jadi marak informasi hoax yang beredar ya. Itu yang harus dikritisi. Anda sempat menjadi PNS berapa lama? Kalau hitungan sih 18 tahun ya. 18 tahun? Tapi kan separohnya sekolah. Kenapa akhirnya memilih untuk terjun di dunia politik? Apa yang menarik? Gini, saya sebetulnya dari kecil ya, itu dulu saya punya paman yang tentara ya. Dia sudah melihat saya gitu. Kamu nih kayaknya kecenderungan politiknya bagus kata dia. Sejak kecil? Iya, sehingga paman saya ini kalau ngobrol dengan saya suka ngobrol politik gitu ya. Nah yang kedua, memang ayah saya juga termasuk ayah saya bukan pelaku politik, tapi ayah saya itu mengagumi banyak tokoh-tokoh dan beliau suka ceritakan pada saya. Semua tokoh Masyumi beliau ceritakan pada saya. Bahkan juga tokoh-tokoh yang seusia bapak saya sebetulnya, kayak Cak Nur, Dawam Raharjo, itu orang-orang yang selalu diceritakan kepada saya. Dan saya menjadi tertarik ke situ. Terus ayah saya juga lagi kecil menghadiahi saya 3 buku tentang Einstein ya, relativitas Einstein, kedua buku tentang Islam ya, Risalah Taklim, dan yang ketiga itu ngasih kamus populer politik. Wow. Itulah yang membimbing saya kemudian. Nah karena senang itu maka tahun 98 ketika PK berdiri saya ikut bergabung menjadi ketua departemen Iptek LH. Tapi kemudian ada peraturan pemerintah kan, PNS nggak boleh berpolitik. Akhirnya saya keluar dari partai, saya jadi PNS lagi. Oke. Nah, tapi tahun 2005 itu saya diminta oleh Cak Nur untuk jadi rektor Paramadina waktu itu. Nah, pas jadi rektor itulah saya kemudian punya tanggung jawab moral, saya harus bekerja utuh ya. Apa PNS atau rektor Paramadina. Walaupun atasan saya mengatakan kamu on call aja. Sebagai PNS-nya on call lah. Kalau aku butuh kamu kerjakan. Dan itu berjalan sekitar 4 bulanan. Berjalan dengan baik, atasan saya pun merasa puas, ya yayasan Paramadina juga puas juga dengan saya. Tapi saya punya beban moral. Saya waktunya segitu, tapi gaji saya sama dengan teman-teman yang lain. Akhirnya saya mundur. Enak dong ya, Pak? Ya enak sih, cuman ini masalahnya tanggung jawab moral saja. Akhirnya saya mundur di bulan Oktober lah 2005. Saya fokuslah di Paramadina. Gitu. Waktu menjadi rektor Paramadina, apakah sempat berpolitik? Ya justru itu, begitu masuk ke Paramadina itu, saya kan jadi bukan PNS lagi, kan? Saya bebas berpolitik. Nah disitulah kemudian teman-teman PKS deketin saya lagi. Oke. Kamu kan dulu keluar dari PK itu karena kamu PNS. Sekarang kamu udah nggak PNS, gabung lagi. Ya akhirnya saya gabung lagi, diawali menjadi sekretaris Dewan Pakar. Setelah itu kemudian saya masuk ke DPR 2009 ya.
dan kemudian ya saya menjadi ketua DPP bidang Equinter. Ngomong-ngomong soal kampus dan politik, saya jadi ingat politik kampus. Ini benarkah PNS sudah masuk di ranah mahasiswa? PKS, maaf. Ya saya kira begini, sekarang ini kan eranya berbeda dengan dulu. Kalau dulu ada NKK BKK, mahasiswa tidak boleh berpolitik. Ya. Nah hari ini sebetulnya aturan formal itu kan tidak ada, larangan itu tidak ada. Tentu saja mahasiswa sekarang ya setelah reformasi kan punya kesempatan untuk dia berkiprah di politik. Tapi di sini tentu kami sebagai politisi ya tidak ingin ya memperalat kampus menjadi ajang persaingan kontestasi politik ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kami bisa hadir di mahasiswa itu untuk bisa memberikan pendidikan politik karena kita berharap mahasiswa ini nanti ke depan menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Mereka tidak boleh buta tentang politik ya. Mereka harus tahu politik, tetapi ya mereka tentu harus lebih fokus pada pelajarannya gitu. PKS diidentikan dengan kami kalau di kampus. Adakah hubungannya atau memang ya kami adalah PNS? PKS. Ya dulu kami itu ya memang cikal bakalnya ya bersamaan lah dengan hadirnya PKS itu. Tetapi dari awal sebetulnya kami itu didesain sebagai organisasi mahasiswa yang mereka memang harus berkiprah dalam ranah kemahasiswaan itu. Gitu. Kami ingin mahasiswa-mahasiswa ini memang terlatih ya untuk menjadi calon-calon pemimpin lewat kesatuan aksi mahasiswa itu gitu. Jadi memang kelahirannya itu ya bareng lah gitu. Tapi kenapa kok di lapangan PKS adalah kami regenerasi yang begitu luar biasa? Ya karena memang kemudian kader-kader kami kan banyak yang masuk di PKS juga gitu. Ya itu wajar-wajar saja gitu. Tetapi kami tegaskan bahwa sesungguhnya ya kami itu adalah organisasi yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Ya tidak harus dia menjadi bagian dari elemen PKS gitu. Karena kita ingin kami ini sebagai sebuah wadah perjuangan mahasiswa yang dia tentu punya derajat kebebasan untuk ya membuat program-programnya yang sesuai dengan ranahnya gitu. Justru kami berusaha mereka ini jangan kemudian terkooptasi oleh kepentingan politik yang tadi praktis ya. Kami ingin mereka ini punya kebebasan untuk berkreasi ya. Bahkan saya selalu dorong dari 2007 saya ketika jadi rektor Paramadina saya selalu mendorong anak-anak kami itu jadilah kalian ini aktivis berbasis kompetensi. Artinya kalian harus benar-benar punya keilmuan yang bagus gitu. Jangan tergoda lebih awal untuk masuk ke politik praktis gitu. Bangun dulu kompetensi. Saya katakan kalau orang itu jadi aktivis berbasis kompetensi, insya Allah dia akan tahan lama. Tetapi kalau orang menjadi aktivis berbasis demonstrasi, itu biasanya umurnya tidak panjang. Anda termasuk yang mana? Ya saya berusaha untuk yang nomor 1, berbasis kompetensi. Menarik sekali. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita. Kembali saat lagi.